Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innallakum aduwwun mubin. Saudara muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala bila wonten dalu menika insyaallah tetap dalam keadaan iman wal Islam. Mugi-mugi saged istiqomah. Ya, keranten iman niku jamaah niku bukti cinta Allah kepada hambanya. Maka kita jaga ini. Bagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Fa inna Allah la yu'ti imana illa man yuhibbu. Saat teman Gusti Allah itu tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintainya. Terus kalau kita masih dalam kondisi iman wal Islam, insya Allah kita semuanya di bawah naungan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged istiqomah dan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak pelajaran di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah dalam hadis-hadis beliau bahwa yang namanya manusia itu makhluk yang sangat mulia. Jadi kita ini adalah makhluk yang sangat mulia. Makanya enggak main-main. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Memakai ismu tafdil, ahsan, yang terbaik. Kalau dalam bahasa yang namanya superlative degree, bentuk yang paling baik. Ini enggak main-main jamaah. Tetapi kemudian karena bentuk yang paling baik itulah kemudian kita diminta oleh Allah untuk banyak bersyukur. Ya. Meskipun Allah enggak butuh dengan itu semuanya, tapi sebagai hamba Allah yang mempunyai hati dan iman, tentu kita wajib bersyukur. Dan bentuk syukur itu adalah beribadah kepada Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ketika di surga Allah ciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah berfirman kepada malaikat dan juga iblis ketika itu agar sujud kepada Adam alaihissalam, tetapi iblis menolaknya. Kenapa menolak? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena iblis itu sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa dirinya lebih baik. Meskipun Allah telah mengatakan manusia itu aku ciptakan yang paling baik, tapi dia merasa yang lebih baik. Ya. Kenapa kamu gak mau sujud? Baik iblis. Loh, bagaimana bisa mau sujud? Dia itu manusia Adam. Khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan ya Allah, engkau ciptakan manusia dari tin, dari tanah. Sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Api itu lebih hebat daripada tanah. Maka dia nggak mau sujud. Nah, ketika itu jamaah, ketika iblis tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka dia pun diusir dari surga. Dan dicanangkan sejak saat itu iblis menjadi makhluk yang sesat yang akan terus menggoda manusia. Karena sumpahnya adalah
Ya Rob, engkau telah mengusir aku dari surga gara-gara aku nggak mau sujud kepada Adam. Maka hari ini ya la ahtanikanna dzurriyyatahum ajmain illa qalila. Hari ini saya pasti akan menggoda ya, menyesatkan anak cucu Adam semuanya tanpa terkecuali, dan mereka banyak yang tergelincir dengan godaanku illa qalila, kecuali yang sedikit yang dia mampu untuk terjaga dari godaan. Jamaah rahimakumullah, ternyata permusuhan ya Adam dan iblis sudah dicenangkan ketika itu, hingga kemudian anak cucu Adam pun tidak akan lepas dari tipu daya setan. Rahimakumullah, hati-hati karena dosa itu jamaah ya, ini yang mengakibatkan orang itu menjadi hina karena dosa, dan dosa itu bersumber dari dua hal ya. Jadi sebab usul dosa itu ada dua hal. Yang pertama, dosa itu disebabkan oleh karena kita tidak mau melaksanakan perintah Allah ya. Karena kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu dosa disebabkan oleh kesombongan kita. Allah perintahkan ini, nggak mau. Allah perintahkan kita sholat, nggak mau. Allah perintahkan kita sedekah, zakat, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ada kesombongan, seolah-olah kita lebih baik ya. Dan ini bersumber dari sifat iblis yang nggak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam karena dia sombong. Yang kedua, dosa itu bisa disebabkan karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lakukan ini, ojo diterusno, tapi kita kejeglong melanggar. Wala taqrabu zina, misalkan ojo sekali-kali mendekati zina. Kita kejeglong karena apa? Syahwat, hawa nafsu kita menguasai kita, sehingga kemudian kita pun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan seperti ini? Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah katakan, Adam dan Hawa, kamu boleh tinggal di surga, tetapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kamu itu mendekati pohon ini ya. Larangannya apa? Jangan mendekati pohon ini. Tapi karena nafsu syahwat ditopang dengan tipu daya setan, fa'azallahuma syaitan, akhirnya setan pun menipu daya mereka, syahwat, maka dia melanggar larangan Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, asal usul dosa itu karena dua sebab. Yang pertama karena kesombongan kita dengan cara apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau melaksanakan. Yang kedua karena syahwat kita, nafsu kita yang mampu mengalahkan akal sehat kita dan iman kita. Kemudian kita pun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa melihat ini dosa? Suatu ketika ada sahabat Nabi dan beberapa yang lain sedang duduk dalam sebuah majelis. Kemudian Rasul pun bertanya, atadruna mawal ismu, tahukah kamu apa itu dosa? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul menjawab, al ismu ma haka fi nafsika, dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu ya, menggelisahkan jiwamu. Jadi kalau kita ini nggak tenang, nggak jenak, sumpek, gelisah, sedih, berarti ada dosa yang berkaitan dengan hamba dan sang Khalik itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur kita dengan kegelisahan kita. Wahai hambaku, kamu berbuat dosa. Gelisah kita ini jamaah. Makanya kita ini kan kalau misalkan diajak teman kita, ya misalkan ini ya, ayo melok guys, yang di beres, pokoknya melok, diajak naik mobil, ternyata ke sebuah tempat yang itu tidak pernah kita datangi, dan itu tempat maksiat. Masya Allah, apa yang terjadi? Allah menegur kita, ojo sampai terpengaruh kamu itu.
maka hati kita pun, dada kita kan deg 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 gitu kan. Nah, ini sinyal ini bahwa ini dosa. Sama dengan ketika ada orang mendatangi kita, kemudian tiba-tiba kita ini diberi uang, tenangnya Pak, urusan beres tak kasih ini. Kita pun ngejar, ya. Itu sinyal dosa. Allah katakan jangan kamu terima itu barang haram. Ini sinyal dosa. Mahaka binafsika, sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Wis pokoknya jenengan kalau ada sesuatu yang hati jenengan itu dredeg, gak nyaman, gelisah, berarti ada dosa antara kita dengan Sang Khalik, itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, wa antastahi an tadlu'a ilan nas. Engkau malu muncul bertemu dengan manusia. Ini berarti dosa antara kita dengan sesama makhluk. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mengambil hak orang lain tanpa hak, ya, berbuat zalim, maka kita akan malu bertemu dengan seseorang. Ya, tapi saya kira biasa ya Pak. Wong korupsi ngono, kayak kelambi orang ini ngono ya buyut tok gak izin blas ya. Jadi tangani brondong terbukti misalkan 3T mengambil hak bansos misalkan, dana bansos diplesetkan ngono ya cengenges tok ya. Mestinya kan malu kan bertemu dengan manusia karena telah mengambil hak orang lain. Itu coba rahimahullah. Itu sinyal dosa. Maka kita jadikan pedoman ini. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ya, Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innakum lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa demikian? Karena syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Syaitan adalah musuh yang nyata. Kata Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Kalau kamu ikut setan, sesungguhnya setan itu adalah makhluk Allah yang hanya mengajak kamu kepada su' wal fahsya, kejelekan dan dosa. Jadi setan itu mengajak manusia kepada kejelekan dan dosa. Loh, kenapa setan seperti itu? Ini sumpahnya bahwa mereka akan menggoda manusia dengan maksimal yang dia mampu. Makanya di ayat yang lain Allah katakan, inna syaitana lakum aduun fattakhizu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagi kamu yang manusia itu musuh. Fattakhizu aduwa, maka jadikanlah dia itu musuh. Ojo kau jadikan dia sebagai teman, musuh. Ingat, semanis apapun tipu daya setan kepada manusia, ujung-ujungnya innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis syair. Ketika setan itu menggoda manusia, ujung-ujungnya adalah golek konco kelak di neraka syair. Golek konco coba. Ya. Para setan itu pasti akan masuk neraka dan dia cari teman. Siapa temannya? Ya manusia. Nah itu. Nah karena itulah kemudian setan ini membuat perkumpulan. Nah, dia kumpul. Ya apa carane menjebak manusia ini agar mereka ini menjadi warga negara neraka. Nah, di sini disebutkan ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan waqad zakara Ibnu Qayyim rahimahullah anna adawal syaitan lil insan tatamassalu bisab'i maratib. Jadi Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya permusuhan setan dengan manusia itu sudah lama terjadi. Maka kemudian mereka itu membuat sab'a maratib, 7 jebakan agar setan mengikuti agar manusia mengikuti tipu daya mereka. Apa jebakan-jebakannya itu jamaah? Kita lihat jebakannya. Yang pertama kata beliau yaitu al-kufru wasyirku wa mu'adatu wa rasuli. Jebakan yang pertama adalah ya apa carane manusia itu kafir, murtad, ya.
kemudian atau praktek syirik, jatuh kepada kesyirikan, atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini puncak tipu daya setan dalam jebakannya. Itu mengarahkan energinya supaya manusia ini jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Nah, ya banyak jamaah yang seperti itu. Di kampung saya Kauman itu ada namanya Mojogending. Itu kampung orang-orang minoritas lah, orang-orang menengah ke bawah. Dulu, kalau sekarang udah modern. Ya. Dulu sering jamaah orang-orang gereja itu nyambangi kampung ini, bawa beras, bawa Indomie, nah itu ya. Meskipun mereka tetap KTP Islam, tapi yang penting mereka enggak sembahyang, enggak sholat, ya. Ya, ketika meninggal dunia mereka datang. Ya bisa jadi mereka sudah dibaptis. Karena banyak kan orang-orang karena masalah ekonomi kemudian seperti itu. Nah, kita lihat di medsos itu orang-orang yang murtadin kemudian malah menjelek-jelekan agama Islam. Setelah dikejar, ternyata dia nggak mampu membuktikan. Ini jamaah rahimakumullah. Ingat, kalau iman sudah lepas dalam hati kita, ini musibah besar. Sebab di antara jaminan Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai lepas imanmu. Karena ini jaminannya mlebu swarga. Sehebat apapun kemaksiatan umat Rasulullah yang dilakukan, tapi kalau iman tetap di hati dan tidak melakukan kesyirikan, maka dijamin mlebu swarga jamaah rahimakumullah. Maka itu enggak dimaui oleh setan dan konco-konco nih. Ojo sampai ya iman ini enggak lepas, harus lepas iman ini. Kemudian dia murtad atau syirik. Bagaimana dalam sebuah hadis sahih riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah bahwa syafaat Kanjeng Nabi itu hanya diterima oleh umatnya yang masih beriman, yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak murtad. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu punya peluang doa mustajabah. Setiap nabi itu Bapak Ibu. Ya. Fata'ajjalat ku nabiyyin da'watahu. Tetapi kata Rasul, nabi-nabi sebelumnya sudah mendahului untuk berdoa kepada Subhanahu wa taala karena kondisi umatnya dan kondisi zamannya. Sudah dipakai ini peluang ini. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar oleh Namrud, maka dia berdoa, ya Rob, selamatkanlah aku. Maka Allah kabulkan doanya. Maka Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah kamu dingin dan selamat Nabi Ibrahim. Selesai. Ya. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Mentok di depannya ada lautan. Nggak bisa apa-apa. Kalau dia mundur, ketemu pasukan Fir'aun, maju laut. Maka wahyu pun datang dan meminta kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan berdoa. Dan akhirnya Allah kabulkan doanya Musa, laut itu terbelah jadi dua. Selamatlah Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Bagaimana beliau difitnah, ya. Dan kemudian dikejar-kejar oleh bangsa Romawi dan mau dibunuh. Akhirnya kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Maka Nabi Isa pun diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi dan rasul sudah mengeluarkan doa-doa mustajabahnya jamaah rahimakumullah. Ya. Karena mereka melihat kondisi umatnya yang seperti itu. Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh tambah nemen lagi. Berdoa 900 tahun lebih ya, kepada umatnya, semuanya menolak. Bahkan anak dan istrinya pun juga menolak.
nggak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jengkel Nabi Nuh ini. Ya. Kalau jenengan lihat film besutannya Hollywood itu yang bersumber dari Bible, judulnya Noah. Noah, bukan Noah Peter Pan ya. Itu Noah itu Nuh. Nah, di situ filmnya malah berbalik dari Al-Qur'an. Kalau di situ anak dan istrinya Nuh ngewangi gaya kapal. Ikut beriman. Tapi kalau Al-Qur'an mengatakan anak dan istrinya tidak beriman. Akhirnya Nuh pun berdoa agar Allah berikan umatnya peringatan dan doanya pun diijabahi. Terjadilah banjir bandang dan lain sebagainya jamaah. Maka Rasul mengatakan fa'ahtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tetapi aku sembunyikan doa-doaku ini. Untuk apa? Untuk syafaat bagi umatku kelak di yaumil qiyamah. Subhanallah. Jadi peluang doa mustajabahnya Rasulullah disimpan untuk siapa? Untuk jamaah masih al-hidayah sebagai syafaat kelak pada hari kiamat. Ya, jamaah. Apakah Rasul enggak hebat tantangan dakwanya? Oh, sangat hebat tantangan dakwanya Rasulullah itu. Siksanya malah nemen. Ya. Malah ketika Rasulullah di awal-awal dakwanya di fase Mekah, misalkan ada satu keluarga namanya keluarga Yasir diciduk oleh Abu Jahal dan teman-temannya, dipaksa untuk murtad kembali ke agama nenek moyang, jangan ikuti Muhammad. Dia nggak mau karena sudah bertauhid dan beriman, dan ini mahal harganya. Apa yang terjadi jamaah? Ibunya Yasir Nyun Sewu disiksa, tombak dimasukkan ke mulutnya, tembus ke kemaluannya, mati. Bapaknya juga demikian, tangannya diikat, kepalanya diikat, kakinya diikat, ditaukan dengan kuda, digebuk kudanya, lari berlawanan, hancur badannya. Dan banyak sahabat yang lain yang disiksa seperti itu. Hingga kemudian Umar bin Khattab pun jengkel, ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, niki pripun niki? Banyak saudara kita yang meninggal dunia sia-sia dengan keimanannya itu. Ya Rasulullah, alasna 'alal haq. Kanjeng Nabi, bukankah kita ini berdakwah di atas kebenaran, menegakkan tauhid, menyambung silaturahim, mengutamakan, memuliakan anak yatim dan kaum fakir miskin, membentuk akhlak karimah. Bala ya Umar, betul kita ini berdakwah di atas kebenaran. Ya Rasulullah, kami yakin Allah akan membantu kita. Lima zalanu khatibuhum. Kenapa kita enggak perang ya? Kesuwen wis, perang aja wis. Pasti Allah akan membantu kita. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kufu aydiyakum wasbiru fa inna Allah lam ya'zanillah. Fa innana lam ya'zanillah. Umar, tahan tanganmu, sabarlah karena Allah belum berikan kita izin untuk berperang. Rasul bersabar jamaah melihat kaumnya seperti itu. Ketika di Taif, hijrah ke Taif jamaah, harapan Rasulullah ini peluang baru, bisa jadi orang-orang itu membantu dakwah beliau, ditolak. Ya. Bahkan sampai anak-anak kecil atas perintah orang-orang dewasa mengusir dan melempari mereka dengan batu, sampai Rasulullah terluka. Hingga kemudian dua malaikat pun mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, apa perlu ini? Taif ini dihancur nopisan dengan ngebleki gunung dua Taif ini. Enggak usah. Ya. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang enggak paham. Insyaallah nanti anak cucunya akan beriman. Nah, Rasul berdoa kebaikan untuk negeri Taif dan penduduknya. Terbukti sekarang. Ya, kalau umroh, ya umroh itu haji, kalau enggak ke Taif eman. Ya. Karena Taif itu koyok batu, subur tanahnya. Di sana pusatnya buah-buahan, seger-seger Pak, delimo abang-abang, wah enak, encip gratis, ya, encip, marak wes gak satu kuat.
gratis ya. Itu jamaah ya. Rasul bersabar karena doanya disimpan untuk umatnya. Fahyana ilatun insyaallah min ummati man mata la yusyrik billahi syai'an. Syafaatku nanti akan diterima insyaallah umatku bagi mereka yang mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan iman. Ya. Itu jamaah. Jadi nanti kita dapat syafaat kalau iman kita dalam hati kita. Dan puncak bentuk syafaat Kanjeng Nabi pada umatnya adalah semua umat Rasulullah yang masih ada keimanan walau miskal dzarrat minal iman, meskipun imannya tersisa sebesar biji atom atau biji sawi, ono imane, enggak menyekutukan Allah, enggak syirik, Allah akan angkat dia ke surga. Artosipun sedaya umat Kanjeng Nabi mlebu swarga kabeh. Allahumma. Karena apa? Syafaat Kanjeng Nabi. Dengan catatan tidak syirik. Ya. Maka ini permusuhan jebakan yang pertama. Ya apa carane Bani Adam ini kufur, syirik, memusuhi Allah dan Rasulnya. Selesai sudah. Nah, makanya hati-hati, iman ini kita pegang betul. Jangan sampai lepas. Karena kita nggak akan tahu bagaimana ujung akhir hidup kita nanti. Dan jangan sampai lepas. Maka jangan lupakan setiap ba'da sholat berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa supaya iman kita enggak lepas. Rabbana, do Gusti Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah, keimanan. Ya. Itu jamaah agar kita ini tetap istiqomah dengan keimanan. Kalau misalkan ya, kita ini mantap iman kita, mantap Islam kita, tauhidnya kokoh, mental ini, maka akan ada skenario jebakan yang kedua. Apa itu? Al-bid'ah. Ya. Umat akan disebutkan dengan amalan-amalan bid'ah. Hati-hati jamaah. Ya, hati-hati. Ya. Pulau niku sering berkali-kali kampanye kita ini bersyukur jadi umat Rasulullah ya. Karena yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada umatnya itu simple, sederhana, gak neko-neko. Inna dina yusrun, agama itu mudah ya. Dan tidaklah orang itu mempersulit kecuali orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Mudah kami jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita ingin nikmat dalam beragama cukup copy paste. Copy paste. Nyontoh saja selesai sudah. Enggak usah nambah-nambahi dan enggak usah ngurang-ngurangi. Selesai. Datang seorang badui. Curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni anil Islam. Itu Kanjeng Nabi, ajarkan aku tentang Islam. Maka Rasul ajarkan dia tentang Islam. Seperti ini, seperti ini. Dan selesai, dia pun berkomentar. Apa komentar badui ini? Iki wong desa jamaah. Wong desa kan wong lugu. Ya. Pikirannya gak daki-daki, biasa mawon. Ya Rasulullah, itu Kanjeng Nabi. Jenengan sampun ngajari dalam tentang Islam. Wallahi, demi Allah, la azidu wala angkus. Demi Allah, saya tidak akan menambah-nambahi dan tidak akan mengurang-urangi. Cukup ini yang aku amalkan dari panjenengan. Gak nambah-nambahi, gak mengurang-urangi. Rasul pun tersenyum dan mengatakan, aflahta in sodakta. Kamu akan beruntung mlebu swarga kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucapkan. Mengamalkan amalanku, ya sunnahku, ajaranku, risalahku, tidak nambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Ini jamaah. Setan itu jamaah, ya, itu seneng kalau umat Rasulullah ini ya jatuh kepada amalan bid'ah. Seneng. Kenapa? Ya
wong nek ngamalno bid'ah itu kan merasa dirinya itu benar. Apa yang dia kerjakan itu baik, sehingga dia sulit untuk bertobat. Saya ungkapkan perkataan dari gurunya Imam Malik, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ya. Beliau mengatakan, al bid'atu ahabbu ilal iblis. Bid'ah itu lebih dicintai iblis minal maksiat, daripada kemaksiatan. Wal maksiatu yutabu anha. Orang yang berbuat maksiat itu akan bertobat dari kemaksiatan itu. Ditegur, Mas, iki dosa. Ya Allah. Dia sadar, dia bertobat. Ya kan? Wal bid'atu la yutabu anha. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah itu sulit bertobat. Kenapa demikian? Karena dia merasa ini amalan baik. Amalan baik. Jamaah. Maka enggak usah neko-neko. 3 pekan yang lalu saya ngisi pengajian di Jombang, di Sumobito, ya. Alhamdulillah banyak jamaahnya, dan kata beliau panitianya, ini jamaahnya umum Ustaz, orang desa umum, ya bermacam-macam, tidak terbatas satu ormas. Nanti ada sisi tanya jawab. Baik, bismillah. Ketika tanya jawab, ada yang bertanya, dan saya harus berhati-hati dalam menjawabnya. Ustaz, bagaimana hukum sholawat Nabi dengan bermacam-macam sholawat? Saya apen-apen gak paham. Maksudnya pripun, Pak? Ya kan ada sholawat nariyah, ada sholawat tijaniyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat tibul qulub dan macam-macam. Iku pripun hukumnya? Wah, ini nek hati-hati berbahaya ini. Karena di basisnya ini kan. Saya katakan, ya, kita ini kan umat Kanjeng Nabi. Sudahlah kita melaksanakan apa yang bersumber dari Kanjeng Nabi. Yang bersumber dari Kanjeng Nabi, selawatnya hanya satu. Itu selawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap at-tahiyat akhir. Itu kita baca, dan itu luar biasa dampaknya. Sedangkan selawat-selawat yang lain itu bentukan para ulama yang mereka itu mengapresiasi cintanya kepada Rasulullah, kemudian membentuk selawat seperti itu. Nah, sekarang kalau takut jenengan kepengen ngamalno selawat Kanjeng Nabi yang berdasarkan wahyu, produk Rasulullah, atau jenengan ngamalkan selawate menungso yang tidak sempurna. Pun monggo enggak usah dijawab, pun telepon nanti mau. Ya, ngoten jamaah ya. Nah, ini kan orang seperti itu kan sulit untuk bertobat kalau ini kan nabi ini. Ngapain? Nah, demikian. Ini bid'ah itu lebih disukai. Nah, kalau kita ini jamaah sering mengikuti pengajian setiap akad pekan ketiga di Masjid Al-Hidayah misalkan ya. Bismillah, bid'ah kita tolak. Setan nggak berhenti, maka setan pun melakukan cara yang ketiga, yaitu menjebak manusia pada dosa-dosa besar al-kabair, ya, dosa-dosa besar. Ya, maka sekarang kita lihat, ya, semua media itu ya, tidak akan pernah lepas dari kemaksiatan, dosa-dosa besar. Dan manusia ini jamaah rahimakumullah tidak pernah luput dari dosa. Nggak ada yang sempurna kita ini. Ya. Siapa yang sempurna? Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Semua kita pernah berbuat dosa. Hanya kemudian kan dosa itu kan gak kelihatan dampaknya. Dan saya katakan sinyalnya di hati dosa itu sama. Coba kalau tanda dosa di wajah kita, isok-isok wajah kita ini jadi gak karu-karuan. Nah, misalkan setiap berbuat dosa besar, ya, meripati ilang situ, ya. Wah, iso roto rai iki kan apa-apa nih meripat irung tek. Tapi kan karena Allah Maha Rahman dan Rahim, sinyal dosa itu tandanya dalam hati kita. Iza asnaba abdun zamban kanat nubtul sauda fi qalbi. Nalikane seorang hamba Allah berbuat dosa, maka akan muncul noda hitam dalam hatinya. Hati.
dan cepat hilangnya. Falistaghfara saqula qalbu. Kalau hamba Allah itu beristighfar memohon ampun, ya Allah, aku berbuat dosa. Dia istighfar, memohon ampun. Saqula qalbu, maka hatinya akan bersih kembali. Hilang noda hitamnya. Fa in istamarrat famarrat. Kalau dia itu tetap berbuat dosa, menunda tobatnya, famarrat, maka nukta itu akan banyak bermunculan. Akhirnya hati jadi hitam. Nek wis ireng, fadzalika ron. Maka noda itu akan menjadi ron. Ron itu neyeng. Ini kan bisa lihat besi itu kalau neyeng, ropos, ya, rusak. Didol juga payu. Kalau hati kita ini neyeng, jamaah rahimahullah, ron, ropos ini, rusak sudah, berpenyakit. Makanya yang paling baik adalah kita tidak sempurna, kita pasti berbuat dosa, maka segera bertobat dan Allah pasti menerima tobat kita. Nah, baik, al-kabair, dosa besar. Nek lolos, bismillah, aku jauh dosa besar, ya, aku beristighfar dari dosa besar. Maka yang keempat adalah as-saghair, ya, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Ini alladzi istama'at wa rubbama ahlakat sahibuha. Dosa-dosa kecil yang berkumpul yang bisa menghancurkan hamba tersebut. Kenapa kok berkumpul? Karena diremehkan. Alah, dosa kecil aja. Engko amblas wis. Ya. Rasul mengibaratkan seperti ini. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa yang kamu remehkan. Dosa kecil kita remehkan. Itu ibaratnya seperti satu kaum yang masing-masing membawa satu batang kayu bakar. Satu kelompokno, situ kelompokno, kalau dibakar jadi besar dan bisa membakar orang tersebut. Dosa kecil sama, maka hati-hati. Ya. Intinya dosa besar, dosa kecil dampaknya sama. Kalau kita berbuat dosa, segera beristighfar dan bertobat. Nah, yang kelima, ini yang agak sulit, yaitu isghalu bil mubahat, disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Nah, ini disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Turu itu mubah, enggak dosa wong turu itu jamaah, enggak dosa. Ngantuk Ustaz turu, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kan akan lebih afdol kalau waktu itu kita berikan untuk apa? Maca Al-Qur'an. Kita bergerakkan untuk apa? Melakukan amal-amal soleh. Ya. Enggak apa-apa tidur itu. Kosong misalkan, luwe lemes, timbangan rasa Ustaz, timbang nonton TV, lebih baik tidur. Enggak apa-apa. Akhirnya mari sholat subuh turu sampai duhur turu sampai asar turu sampai maghrib buka. Karena pokok itu tok timbangin delok TV, lebih baik tidur. Ya enggak apa-apa. Akhirnya kita disibukkan seperti itu. Hal yang mubah, jemaah. Akhirnya kita meninggalkan hal yang afdol, yang mulia, baca Al-Quran. Contoh lagi misalkan, ketika kita nyetir, naik mobil, ya. Kita mungkin berpahaman, timbangin ngantuk, nyetel, selawatan, ya, selawatan. Ini mubah. Ya. Meskipun ada yang mengatakan haram, tapi saya lebih mengatakan itu mubah. Enggak apa-apa, tapi alangkah lebih indahnya kalau kita nyetir mobil, kita setel apa? Tilawah Al-Quran atau ngrungokno rekamanku. Nah, itu kan. Nek ngrungokno rekamane Ustaz Asir ya, nah, nyetir berpahala itu kan ya. Nah, jamaah rahimahullah. Jadi jangan sampai kita tersibukkan dengan hal yang mubah. Baik, kita bisa memanfaatkan waktu dan hal yang mubah kita bisa minimalisir. Nah, yang keenam yaitu isghalu bil amal mafdul anil fadil. Kita disibukkan dengan amalan-amal yang biasa-biasa saja. Dan kita ini terjebak untuk meninggalkan yang utama. Yang penting selesai. Padahal ada yang lebih utama yang bisa kita kerjakan. Apa contohnya? Salat berjamaah. Alhamdulillah, saya 1 bulan yang lalu memberanikan diri mengumpulkan staf saya, tak ajak berjamaah. Ya, karena saya itu punya staf itu Ustadz KB.
kiai kabeh, gus kabeh. Ini si podo pintere iki, didalili yo apal dalile ngelontok ayatnya. Tapi kan yo izin kalau mereka itu enggak berjamaah di musola. Di kampus saya itu Kemlaki itu di belakang ada musola. Samping kanan atau kulone KUA itu polsek. Lha mosok musola itu isine wong polsek ya. Ambek kepala KUA. Iki arek yang ndi Bismillah, aku ngomong akhirnya. Ayo kita berjamaah. Wis saya enggak pakai dalil. Tapi ingat, kita semuanya paham, berjamaah itu dapat 27, sendirian dapat 1. Meskipun itu sunnah, tapi ini afdal utama. Alhamdulillah, ya. Akhirnya mereka semuanya berjamaah. Dan wis ngopi ngobrol, kalau entek ya Pak. Ya, kalau entek. Azan lewat akhirnya ya sholatnya jam 2 di ruangan pakai sajadah. Kan eman itu kan. Alhamdulillah akhirnya ini. Ada lagi ya. Suami istri, keluarga. Bapaknya dia jamaah, ayo jamaah. Wis sunah kok. Aku jamaah ambek bojo anakku di omai. Lah. Pikirnya dia jamaah di rumah lebih baik. Enggak. Jamaah di masjid, di musala lebih baik daripada di rumah. Ya. Jadi banyak orang itu yang disibukkan pada hal-hal yang biasa-biasa saja dalam beramal. Padahal ada amal yang lebih dahsyat. Kita punya YouTube, Bapak Ibu. Ada undangan dari Pak Mustaqim, ayo ngaji di Masjid Al Hidayah. Alah, engko lah ana YouTube sih. Toko tak sentot, ndelok di YouTube ae wis dibange ngaji. Lebih utama datang ngaji di Masjid Al Hidayah daripada dek kasur ndelok YouTube pengajian. Ya padha-padha oleh ilmune. Karena wong ngaji pasti oleh ilmune. Tapi keberkahannya, kebaikannya itu lain jamaah. Jenengan di masjid jamaah longgo rungono ngaji oleh kotaan. Alhamdulillah ya kan ya. Ya, ketemu konco ya, kemudian berjamaah bareng-bareng dapat pahala. Maka ayo kita banyak mengutamakan hal-hal yang utama daripada hal yang biasa-biasa saja. Karena jamaah kita ini makhluk Allah yang ditetapkan dalam kondisi ahsanut takwim, makhluk yang luar biasa. Maka kita pun beramal harus yang luar biasa. Ini 6 jebakan-jebakan setan kepada Bani Adam. Nek 6 ini lolos semua, jamaah, maka setan pun mengeluarkan bala tentaranya berwujud manusia. Ya, berwujud manusia yang mereka itu kemudian memakai propaganda taskik wa tadlil, yaitu membuat ragu-ragu tentang ajaran Islam dan menyesatkan orang-orang orientalis, orang-orang sekuler dan sebagainya. Soal akan kita bahas pekan yang akan datang. Rahimahullah, jadi itu hati-hati dengan jebakan setan, bahwa setan ini tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia. Inna syaitona qa'ada li bani adama ala kulli asruqa. Setan itu akan selalu menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara sampai kita ini mati. Ya, mudah-mudahan Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjauhkan kita dari tipu daya setan. Nggih. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.